masuk di dalam kelas ini ada 3 kelas ya. Kelas yang pertama yaitu kelas TI. Iya kan? TI apa SI? SI ya. SI S1901. Ya, Ya Pak. yang TI udah masuk juga ya. TI 1901. 1901 atau 1902? 01 Pak. 01. Berarti TIS 1 ya. Kalian yang SI yang 19 apa namanya? TIS ini yang pagi ada TI-nya. Kelas pagi ada TI. Kamza. Hah? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, masa nggak tahu? Seletingan kalian tak tahu kalian? Satu letingan. Oke, ya baik. Minggu yang lalu sudah saya buat juga video di YouTube ya, masalah TCP/IP. Jadi kalau misalnya kita lihat arsitektur jaringan TCP/IP itu mungkin kita lihat hanya kotak-kotak doang gitu ya. Yang paling atas itu apa? Tesa. Yang paling atas apa? Yang paling bawah data link itu. Data link atau digabung dengan physical. Yang kedua adalah yang kedua dari bawah apa? Masih ingat kalian? Nah, ini ya. Bisa kalian lihat ini? Bisa dilihat ini? Apa yang saya klik di sini? Apakah bisa Anda melihatnya dengan jelas? Bisa Pak. Yang ini bisa Anda lihat ini? Bisa ya? Ya. Bisa tidak? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Baik ya. Kita lanjutkan channel kita ini, yaitu channel yang sangat ya fantastik ya. Fantastik di yang pertama adalah network interface. Nah, kalau kita lihat di OSI model itu ada data link dan physical. Kemudian kalau kita arahkan di TCP/IP ini jadi satu dia. Kemudian protokolnya itu adalah Ethernet. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mungkin kalau kita lihat di sini mungkin hanya sekelas kotak-kotak doang, kotak-kotak sampai yang aplikasi. Network, transport, mungkin kalau Anda sebutkan, coba dulu sebutkan ataupun urutkan mulai lapisan yang paling bawah sampai dengan lapisan yang paling atas dalam model TCP/IP. Mungkin ini Anda hafal ya kan, network interface, network, transport, application. Ya. Iya Kamza. Kita kan lagi meeting ini, nggak usah serius sekali. Mungkin bisa apa? Bagaimana Kamza? Iya Pak. Buka suara dulu lah, biar semangat anak-anak. Karena kan dirimu di sini TI, yang lain ini S ini. Astaga. Banyakan pula perempuan saya lihat ini. No, ya banyakan perempuan. Maksudnya biar kita geret Sekarang orang itu ini. Pak. Makanya. Biar kita geret orang ini ke TI, biar pindah orang itu dari SI ke TI. Kamu doktrin dulu Bolehlah, orang Pak. ini. Ya, Ade Irma. Handayani. Macam mana menurut kalian ini TI ini? TI Iya, ini, Pak. kenapa kalian gak masuk TI dulunya? Kenapa kalian masuk SI? Ya, jadi itu dia. Jadi kalau misalnya kita kaji protokol ini, Bapak Ibu semua, ya, ini sangat penting dalam konteks jaringan. Bahkan internet ini bisa terhubung
untuk memprotokoli ini semua adalah menggunakan TCP/IP ini. Kalau kita lihat di dalamnya itu, misalnya kita lihat di dalamnya mulai dari tadi data link ya, paling bawah mulai dari data link, ini dia misalnya network interface, kemudian network ya kan, kemudian lagi transport sampai dengan application. Itu dia. Jadi misalkan gini, Ethernet itu letaknya di mana? Kalau saya tanya si Kanza, di mana letaknya Ethernet itu, Kanza? Kalau Anda lihat di sini, ini kan Ethernet itu ini kan, di lapisan mana dia diletakkan? Di lapisan mana? Ethernet itu diletakkan di mana, Kanza? Mungkin kalau Anda lihat di sini, Ethernet. Ya. Ethernet itu apa sih gitu ya? Ethernet itu kalau misalkan Anda lihat dia semacam gini di Ethernet. Ya kan? Ini dia. Kalau kita klikkan misalnya Ethernet, oh inilah Ethernet tuh. Ini adalah Ethernet, inilah dia. Ini Ether berapa? Ini ya. Ini Ether berapa? Nih. Nih. Inilah Ethernet itu. Nih. Jadi colokan kalau misalnya bahasa apanya, setahu kita itulah misalnya apa namanya? Untuk misalnya LAN card-nya katanya. Dan juga Ethernet, disebut juga Ethernet. Memang kalau kita bahasa Indonesia ini kan banyak sih ya. Nah, ini gigabit Ethernet. Ethernet itu yang ininya. Kalau saya tanya misalnya si Kanza, di lapisan manalah Ethernet itu diletakkan kalau misalnya kita lihat arsitektur jaringan ini. Terletak di lapisan mana? Di lapisan Lapisan IP paling tinggi, Pak. paling tinggi atau paling bawah? Kalau dihitung dari bawah, dari apa? Dari bawah. Kalau Anda lihat ini berarti dia paling bawah. Bawah. Tetapi sebenarnya dia itu adalah nomor satunya di sini. Artinya gini, mulai dari sini data itu terkirim, ya kan? Mungkin ini sudah kalian masuk komunikasi data. Mata kuliah komunikasi data ada nggak masuk sama kalian? Nggak ada, Pak. Nggak ada komunikasi Belum, data. Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi Nggak ada. data itu masuk dari sini, network interface gitu kan. Kemudian nanti kalau misalnya nanti ya semua network interface ini ada protokolnya masing-masing. Misalnya Ethernet, nah, ya kan? Ethernet itu dia itu berada di lapisan data link dan fisikal. Kalau misalnya kita lihat di OSI model, makanya pada saat kita lihat di sini dia, nah ini Ethernet ini kan berbentuknya fisik semua. Nah inilah fisiknya gitu ya. Kemudian yang jadi masalah itu di dalam Ethernet itu bisa nggak kita lihat data itu? Nah itu jadi lebih menarik gitu ya. Artinya lebih nambah asik dia gitu. Nah itulah di TI itu. Jadi kalau di teknologi teknologi informatika itu ataupun yang asiknya di situ pada saat kita bisa melihat isinya itu gitu ya. Jadi bukan berarti kita misalnya hafal misalnya dari bawah atau dari bawah dari atas sampai bawah, mulai dari aplikasi ya, mulai dari aplikasi sampai dengan network interface ataupun sampai dengan physical. Iya kan, application, transport, network, kemudian network interface, network, transport, application, transport, network interface. Mungkin kalau kita hafal, ya bisa saja kita hafal tuh. Cuman masalahnya, ngerti nggak kita membaca, melihat lapisan-lapisan ini? Ini yang jadi asik, ya. Artinya bisa kita melakukan di sini namanya sniffing, ya. Bisa kita melakukan istilahnya kayak penyadapan gitu ya. Bisa kita melihat aliran-aliran data itu, misalnya ada data-data misalnya data-data yang viral atau misalnya data-data yang berbahaya ya, bisa kita deteksi di sini. Salah satunya menggunakan aplikasi yaitu network
misalnya di sini misalnya saya gunakan, saya buka dulu ya sistem operasinya. Oke. Ini saya pakai Ubuntu 2020 ya. 2000. Masih bisa dilihat nih? Eh, masih bisa dilihat ya? Siapa? Oke. Masih bisa dilihat nih? Masih ya? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Jadi kalau misalnya kita apa namanya, yang enaknya itu pada saat kita melihat data itu seperti apa sih di internet itu. Kemudian kalau kita lihat tadi lapisan-lapisan yang 4 itu, yaitu lapisan mulai dari yang bawah, coba urutkan dari bawah. Physical ya, atau ini dikatakan namanya data link. Ya, data link dengan physical itu udah satu paket menjadi yang namanya, kalau misalnya kita lihat tadi di sini, yaitu dipersimpel dia menjadi network interface ya. Ini data link dengan physical. Jadi OSI model ini sebenarnya awal mulanya, inilah awalnya ya. Kemudian dikembangkan, disederhanakan menjadilah yang 4 layar ini. Sebenarnya konsep mulanya yang ini. Tetapi sebenarnya yang ada di internet itu cuma ini aja. Cuma yang 4 layar itu. Yaitu apa namanya? Data link, network, transport, kemudian application. Ya kan? Yaitu data link, network, transport, application. Nah, kita lihat di sini. Misalnya saya buka di sini. Sini misalnya. Ini misalnya IP AD, ini saya tambah dulu ya. Misalnya saya klik sini IP AD. Sekarang saya di mana? Di mana saya ini? Yaitu berada saya di ini, di Eternal. Nah, saya sekarang menggunakan alamat berapa? Inet 199.190/24. Nah, itu dia. Oke, jadi inilah dia. Saya sekarang berada di sini kan. 196 alamat IP saya. Kemudian saya ingin melihat di internet ya. Saya ingin menganalisa sebuah data. Berarti saya harus menganalisa, saya geser dulu ke atas nih. Yang berjalan di sini. Eternal. Nah, ini dia. Ini saya klik dulu. Ya kan, kemudian saya lakukan ini start capturing paket. Nah, jadi kita sekarang itu melakukan bagaimana kita mengcapture paket-paket data yang berjalan di sebuah internet. Kita ingin menyesuaikan benar nggak ada lapisan TCP/IP itu di dalam internet. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mungkin masih belum muncul ya. Tetapi ketika saya buka website misalnya di sini, saya buka dulu Firefox ya kan. Jadi di jendela ini saya buka aplikasi Firefox ya. Pada saat kita buka jendela aplikasi Firefox, kemudian misalnya kita mengetikkan sini apa namanya
detik.com. Detik.com. Saya lihat lagi di sini WordSack-nya ini. Kita lihat di WordSack apa yang terjadi. Nih kita lihat capture. Di sini langsung langsung ada TCP. Ini dia ada TCP. Nah, coba perhatikan dulu. Nah, kalau misalnya dilihat lapisan TCP ini muncul dia ya. Pada saat kita buka tadi sebuah website ya. Website. Jadi kalau website itu sebenarnya protokolnya itu adalah TCP ya, TCP. Kemudian dia itu memiliki port 80. Nah, itu kalau website. Itu kalau website. Maksudnya gini, kalau pada saat Anda buka sebuah website, itu sebenarnya port directnya itu port defaultnya itu adalah 80. Kemudian dalam kategori TCP. Nah, ini dia. Misalnya saya klik yang ini. Ini saya klik. Ya. Nah, yang saya klik nih, ini akan terlihat di sini bahwasanya ini time-nya kan, ini time-nya. Ini pakai data itu urutannya ya. 8.000. Maksudnya hanya beberapa detik kita buka, data itu berlewatan seperti itu gitu. Tetapi kalau Anda lihat itu protokolnya beda-beda. Protokolnya beda-beda. Yang kita bahas ini adalah protokol TCP ini. Transmission Control Protocol. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat di sini IP yang lewat ini adalah source. Sumbernya dari mana? Dari laptop saya. Kau tahu sumbernya dari laptop saya? Ini di IP-nya 199.199.196. Kemudian juga di sini tertulis destinasinya kemana. Coba lihat destinasinya apa? Kanza. Berapa destinasinya? 52 40 168 255. Nampak nggak kalian itu? Ping. Nampak? Kanza. Nampak, Pak. Nampak tak? Nampak, Pak. Berapa? Ping. Kalau saya buka sini misalnya kan, saya buka terminal lah sini. Maksudnya kita ingin melihat, kita kan tadi membahas internet, ya kan? Yang paling penting itulah kita bisa melihat isinya internet itu apa. Gitu. Kalau belajar itu memang biar lebih menarik lagi, biar lebih nantang lagi seperti itu, ya. Artinya misalnya darah itu merah gitu ya. Tetapi di dalam darah itu apa saja di dalamnya, itu dia. Jadi kalau belajar itu memang lebih asik, ya. Menurut saya seperti itu. Artinya kita nggak jadi menghafal, tetapi kita paham. Mungkin kalau Anda belajar menghafal sebentar gitu, tetapi kalau misalnya Anda disuruh untuk menjelaskan, belum tentu bisa Anda menjelaskannya, karena mungkin Anda tidak pernah melihat data itu seperti apa. Mana tadi dia? Saya buka dari Windows-nya ya. Saya kebetulan pakai aplikasi Linux, sistem operasi Linux. Saya buka sini CMD. Ping itu aplikasi atau gimana? Aplikasi yang berada di layar application. Kalau kita lihat sini ping detik.com, itu langsung nampak IP-nya. Ini. Ya kan? Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ya. Ini TCP IP, ya kan? Ini saya klik nih. Kemudian kita lihat di sini, coba lihat yang paling dari bawah ini. Jadi kalau dia itu dari itu diletakkan di atas, ya, makanya dikatakan lapisan pertama sebenarnya. Ethernet itu dari atas dia. Nah, ini dia. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi WireShark ini, ya, kalau kita sesuaikan dengan
layar yang ada ini, misalnya yang ini tadi, application, transport, network interface. Jadi dia itu mengurutnya dari bawah. 1, 2, 3, 4 gitu. Ya kan? Tetapi kalau kita lihat yang sebenarnya, data itu sebenarnya itu lewat dari Ethernet dulu, Ethernet 2. Nih, lewat dia data tuh. Kemudian kita lihat source-nya 3E 5A 7593 2D. Ya kan? Itu ini namanya source-nya, inilah MAC address-nya, ya. MAC address itu ya, dia kalau misalnya diapakan, dia semacam alamat daripada hardware-nya gitu. Nah, mungkin kita coba lihat di sini ya. MAC address. Seperti ini dia. Jadi MAC address ini dia semacam tertanam di dalam hardware-nya. Seperti ini dia. Jadi dia semacam hexa ya. Semacam heksadesimal dia ya. Tapi ini nggak bisa di ping. Ini harus dikonversi dulu ke desimalnya, nilai desimalnya. Itu dia. Jadi kalau kita lihat di apa ini, siapa lagi yang masuk nih? Kalau misalnya kita lihat misalnya di mana tadi Linux saya. Di sini ya, nampak dia ya. Ethernet 2 maksudnya data itu ini prem-nya tadi. Ini prem ini maksudnya itu dia. Ya, prem itu artinya ketika kita mengirimkan suatu data, sebenarnya kita kan buka misalnya Google tuh kan. Misalnya kita buka Google, kita buka website. Kita itu sebenarnya melakukan pengiriman itu. Request. Request namanya. Pada saat kita request meminta ke alamat tujuan, makanya di sini kan destinasi. Ke alamat tujuan misalnya adalah, katakanlah alamat yang kita tuju itu misalnya adalah sebuah website. Misalnya yang ini sebuah alamat website, ya kan? Kemudian premnya itu, ya kan? Artinya dipilah-pilah dia. Request kita itu dipilah-pilah. Misalnya dari ini dia. Ini misalnya kan. Kita lihat sini prem number. Ini artinya paket data yang ke 8000, ya kan? 8239. Ini lagi frame length 528, kemudian capture. Inilah dia data itu yang kita lakukan itu. Itulah data itu pada saat kita buka seperti ini diperlihatkan sama kita. Makanya lebih detail ya, dilihat secara detail menggunakan aplikasi Wireshark ini. Kalau misalnya kita bisa baca ini artinya ini apa, lebih bagus ya. Bahkan di sini ditunjukkan heksanya ya. Pada saat kita klikkan misalnya yang ini misalnya, ini kan ada misalnya saya klik ini frame number, langsung ditunjukkan di sinilah semua ya, ditunjukkan di sini. Oke, jadi di sini pun muncul di sini ya kan, enskapsulasi ya. Jadi di Ethernet 1 yaitu lapisan fisik yang pertama. Kemudian tiba ya, waktu tiba, ini waktu tibanya pun ada. Kemudian di sini ya paketnya sekitar segini, yaitu dengan durasi 0,6 sekon. Ada lagi sini epoch time-nya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini jadi ya, kalau kita lihat sini sangat banyak ya data itu. Gini ya. Yang kedua dulu ini yang paling banyak sebenarnya. Kalau kita lihat ini kan pertama kan tadi internet protokol. Jadi menggunakan internet protokol. Yang ke ini tadi data itu bila lu dikirim dari sini ya. Kemudian di sini destinasinya ya. Di sini tertulis juga ini Bapak Ibu. Bisa nggak Anda lihat ini? Router bot. Di sini juga dia bisa mendeteksi bahwasanya perangkat jaringan yang kita gunakan itu menggunakan apa? Router bot. Ini dia. Kalau misalnya Anda, ya kan? Anda misalnya menganalisa, Anda lihat
data itu lewat dari mana ke mana gitu. Misalnya dia lewat dari mana, kemudian tujuannya mau ke mana. Jadi sebenarnya jaringan komputer itu sebenarnya kayak gitu konsepnya. Misalnya kayak ping lah gitu ya. Ping itu kan sebuah aplikasi yang berada di layar application layer. Kalau TCP itu TCP ataupun IP. Nah, pada saat Anda lakukan request, misalnya ping google.com misalnya. Ping google.com. Anda akan di-reply. Jadi google.com itu adalah sebuah nama DNS, ya kan? Domain name server ataupun domain name system. Itulah domain name-nya ataupun nama servernya, itulah dia. Ya. Sebenarnya itu kan IP gitu. Kalau misalnya Anda lihat itu, misalnya saya ping google.com. Ini sebenarnya kan IP nih muncul, 74.125.200.102. Nah, pada saat kita melakukan request ke sini, maka yang dari server itu menjawab, oh, yang beralamat google.com itu adalah aku. Ini saya katanya. Nah, di sini diapakan? Kemudian juga ada sini time-nya untuk melakukan kesana itu menggunakan millisecond, itu sekitar 22. Kemudian time to live-nya itu sekitar 105. Artinya apa? Apa namanya? Kita ini ya, untuk melakukan ke sana, masuk ke sana, terhubung ke sana itu bisa menggunakan 105 router, ya. Artinya kita melewati sebanyak 105 router. Nah, itu maksudnya daripada TTL ini. Jadi kalau misalnya dia apa namanya, kalau kita lihat misalnya di sini, mana tadi? Di sini tadi kan ada DS-nya, destination-nya router bot. Ini ada namanya AFF8A3. Ini perangkatnya itu, ya. Perangkatnya itu langsung terbaca di sini. Makanya di sini kan DST itu kan destination. Jadi jaringan kita ini, ya, saya ini tadi melakukan request, saya buka misalnya Firefox, ya. Kemudian dia terbuka tuh. Setelah terbuka bisa kita lihat datanya di sini. Bisa kita lihat datanya di sini. Kemudian dia ditunjukkan apa-apa saja perangkatnya yang ada di sana. Nah, ketika saya buka dia, ya kan, nampak dia pertama source-nya siapa. Source itu kan sumber tuh. Ini laptop saya sebagai sumbernya, ya kan. Kemudian destinasinya kemana? Makanya kalau di konteks jaringan itu ada namanya sumber, kemudian tujuan, ya. Itu konteksnya gitu. Seperti itu dia. Makanya ketika ada yang bertanya, harus ada yang menjawab gitu. Ada yang merequest, harus ada yang mereply. Seperti itu dia. Nah, kalau kita lihat menggunakan aplikasi WireSec ini, jelas kita lihat bahwasanya di sini, ya, dikatakan ataupun dibuat di sini, kalau kita lihat tadi susunan daripada protokol TCP/IP itu jelas bahwasanya ini adalah TCP/IP. Kenapa? Ya karena kita lihat dari susunan protokolnya. Kita lihat dari jaringan yang paling atas, ya. Dari paling atas sampai dengan ke bawah. Ini datanya ada. Kemudian data itu lewat dari Ethernet 2. Kemudian source-nya itu, yaitu sumbernya itu adalah ini IP yang ini, IP laptop yang ini tadi. Tapi dibuat dalam bentuk seperti ini, gitu. Karena kalau kita misalnya lihat di sini, ya, ini juga diartikan juga di sini 008, ya, KF. Mungkin anda artikan lah misalnya 3428, ya kan, A8 FF, ya kan, 3 FF, ya kan. FF itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini dikonversikan lagi, dikonversikan ke hexa, ke biner, berapa binernya? Baru nanti didesimalkan gitu. Coba misalnya 34, misalnya ini 34 nih. Ini saya ketikkan ya. Ini sebenarnya alamat IP Internet Protocol, sorry.
pokoknya ini adalah nilai heksanya gitulah. Kalau misalkan nanti Anda melakukan konversi, pasti nanti dijumpai itu. Ya. Sampai di mana tadi? Ada pula yang masuk. Bentar ya. Mana tadi yang masuk nih? Misalnya tadi yang ini, dia melalui dari internet. Ini adalah sebuah data-datanya, byte-nya capture 528 bit, kemudian pada interface Eternal. Benar, dia melalui Eternal lewat di laptop, di apa ini, di sistem operasi yang kita gunakan ini, dia melalui yaitu interface ataupun apa namanya network layer ya, interface layer ya. Jadi kalau kita lihat tadi di mana di bagian network layer ya. Yang ini tadi dia di bagian network layer. TCP IP. Oh, ini dia. Di bagian network interface. Ini dia di bagian Ethernet. Karena kita lihat di sini, dia paling dari bawah dibalik dia ya. Kalau kita lihat secara teorinya, aplikasinya jadi di atas di sini. Seharusnya dia itu, makanya di sini kan dibuat di nomor 1 sebenarnya. Nomor 1, mana contohnya ada nomor 1 ya. Ini dia. Ini ada nomor 1 ya. Ini dia. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi sebenarnya nomor 7 aplikasi ini, atau sini sebenarnya nomor 4 ya. Jadi sini nomor 1. Makanya di aplikasi analisa jaringan ini ya, terlihat bahwasanya sama kita dia itu diletakkan di atas. Diletakkan di atas seperti ini. Gini dia kan, diletakkan seperti ini. Frame, dia tadi interface at 0, ID-nya 0, kemudian masuklah di dalam Ethernet. Jadi dia beginilah susunannya. Makanya yang pertama itu, layar yang pertama itu adalah data link dan physical. Kemudian dikonteks menjadi Ethernet layer ataupun network interface layer. Gitulah ya. Kemudian setelah itu, ini router board di sini pun jelas, ini berbeda semua ya. Ini source-nya inilah 3E5A7593 3D. Ini dia masih sama. Kemudian destinasinya itu adalah melalui router board. Jadi data itu dilewatkan melalui router board, lewat ke router board. Nanti dari router board itu nanti masuk lagi ke modem, baru nanti dari modem makin panjang ceritanya. Jadi kita lihat di situ. Kemudian source, sumbernya dari mana? Ini tadi destinasinya itu adalah router board. Ini saya lihat nih. Anda lihat data ini, router board. Nih, alamatnya yang ini 48 8F 5A AF. Ini lagi dia panggil ke sini dia. Ya, datanya yang ini. Kemudian ya default factory individual unicast ya. Kemudian kita lihat di sini adalah source ya, sumber ya. Sumbernya itu kemana? Yaitu ke tujuan tadi yang alamat yang Ethernet 2 kita ditujukan lagi ke sini ya. Jadi ini tadi adalah alamat yang dimiliki oleh laptop ini ya. Karena dia sama juga Ethernet MAC address-nya ke sini. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwasannya kita menggunakan tipe yang ini ya, tipe versi 4. Tipe versi 4 itu di sini kita lihat sini 000800. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini adalah versi 32 bit ya. 008. Versi 32 bit. Oke, jadi sampai di Ethernet ya, sampai di Ethernet data itu. Kemudian turun lagi ke bagian apa? Bagian apa namanya nih? Internet protokol. Ini dia. Inilah TCP/IP tadi, Ethernet protokol. Internet protokol itu letaknya di mana? Yaitu letaknya di
di bagian apa? Di bagian internet, ya. Atau kita lihat di sini tadi di bagian ini dia IP di bagian network. Jadi dia itu berada di lapisan network, ya. Application, kemudian transport, network. Jadi dia tadi setelah lewat dari menggunakan TCP, kemudian dia kembali ke network. Jadi internet protokol itu kita lihat versinya di sini, ya. Versi 4. Kok bisa kamu tahu itu versi 4? Di sini dijelasin ini. Source adalah 196. Kemudian tujuannya adalah 52.40.168.255. Nah, ini IP siapa? Bisa nggak kita pingkan ini? Coba kita pingkan, ya. Itu IP siapa? Coba Anda lihat, ya. Ping. Saya masuk ke sini. Oi. Saya kesini aja lah, tambah aja lah satu layar, ya. Sudo su. Kemudian passwordnya rahasia. Ini. Nah, kalau Anda lihat misalnya itu, ya, 54.40.168.255. Itu punya siapa? Ping 52.40.168.255. Ini IP siapa? Kadang kita kan nggak tahu IP yang kita buka Mozilla kita atau kita buka aplikasi search engine kita. Ada aja saja yang lewat data di sini. Ini sebenarnya siapa ini, tujuannya ini, kan? Destination ini siapa gitu. Ternyata tak ada di sini, tak bisa diping. Kok ini ke internet saja? Ping google.com. Connect internetnya. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini, ya. 52.40.168.255. Kemudian versi 4 ini dia. 0100 itu kan biner itu. Kalau misalnya Anda pangkatkan lagi 0100, ya kan. Itu desimalnya itu adalah 4. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi dia ini 011 nilainya itu 4. Iya kan? Bisa nggak? Mengerti nggak Anda itu konversi desimal ke biner? Mengerti lah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita analisa ini versi 4. Oh, versi 4 ini nilai binernya, ini adalah desimalnya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini headernya, ya. Headernya itu adalah header length, ya, 20 byte. Jadi dia data itu sebenarnya ada ada headernya, ya. Panjangnya itu ada. Jadi misalnya panjangnya 10. Kemudian bagian headernya misalnya di bagian paling awal, akhirnya ini. Nah, kalau kita lihat lagi di sini total length-nya itu 52, ya. Nah, jadi di sini banyak sekali maknanya kalau kita terjemahkan semua ini berkaitan dengan komunikasi data, ya. Kalau Anda belajar komunikasi data nanti, ya, kita itu melihat data-data yang lewat di internet misalnya, dan sekaligus kita bisa memaknai ataupun apa maksud daripada data ini. Misalnya tadi kita lihat sini time, kemudian protokol, header checksumnya, ini ada juga checksumnya. Misalnya checksumnya itu kita bisa melakukan yang namanya data-data kesalahan. Misalnya data yang dikirim itu misalnya salah, artinya bisa kita koreksi, ya. Kemudian juga header checksumnya, jadi sini lengkap sini semua. Kemudian di sini source-nya sudah dibuat tadi, alamat laptop ini. Tapi destinasinya ini tidak jelas nih, ya. Destinasinya tidak jelas nih. Karena kita lakukan ping, itu kita nggak tahu itu punya siapa. Misalnya saya lakukan ping 52
140.168.255. Seharusnya kan dia connect kalau misalnya dia sebuah alamat situs ataupun alamat server gitu ya. Seharusnya connect. Tetapi dalam hal ini tidak terhubung, ya. Oke, kemudian ini dia time to live. Ini TTL-nya. Seharusnya tadi kalau misalnya kita lakukan seperti itu tadi, ping alamat demikian seperti ini tadi, dia harus muncul nanti time to live-nya itu. Jadi sebenarnya data ini ini mungkin data yang gagal nih, tidak lewat dia, ya. Tapi di sini historisnya kan ada. Makanya kalau misalnya saya lakukan lagi capture lagi, maka dia data-data itu akan lewat lagi di dalam jaringan ini, ya. Artinya apa? Bisa kita lihat lagi data itu lewatnya bergantian. Coba Anda perhatikan ya datanya lagi. Ini mungkin belum ada di sini yang namanya TCP, ya. TCP karena belum ada kita akses misalnya sebuah website. Ini masih menggunakan paling dominan sini ARP, Address Resolution Protocol, ya. Jadi ARP itu adalah salah satu protokol juga yang berada di mana? Di lapisan mana? Di lapisan network, ya. Di lapisan network. Jadi dia itu biasanya identik yang namanya MAC address, ya. Jadi MAC address itu terletak di ARP ini. Kalau kita lihat di sini di bagian network. Kemudian saya buka dulu website, misalnya saya buka website. Saya buka website. Kalau kita tangkap misalnya ini yang lagi menggunakan internet nih di dalam jaringan ini, ya. Bisa kita tangkap sini apa yang dibuka-buka mereka di sini, bisa, ya. Kalau kita lihat daripada alamat ataupun kita analisa protokol yang digunakan, ya. Kemudian juga media yang digunakan pun bisa kita lihat apa alat-alat yang digunakan, gitu ya. Mau kita tangkap misalnya siapa ini? Oh, ini wifi, ya. Pakai wifi. Yang TCP tak ada. Oh, D-Link, motherboard. Oh, tadi TCP ada lewat, ada ICMP, ya. Lebih jelasnya saya akses dulu di sini, ya. Saya buka dulu, misalnya YouTube, ya. Di YouTube itu jangan di YouTube lah, ya. Mail, ya, mail. Oh, mail kan, kalau mail itu UDP protokolnya, User Datagram Protocol. UDP. Misalnya saya buka di sini adalah apa ya? Misalnya kali ORG. Kita lihat di sini datanya. TCP harus ada, karena TCP karena website itu kan dia kan menggunakan protokol TCP. Stop. Tadi udah lewat sih. Oke, capture, stop. Ini dia. TCP keep alive. Ini dia. Ini coba saya ping dulu ke alamat itunya. Ping. Oh, sorry. Ping. Oh, hilang. Ping. Ini aja lah, ya. Ping. Ini saya copy nih. Tujuannya kemari. Wih, bisa dia. Ping di sini, ya. Gunakan ping ke situ. Ping 192.124. Kemudian 249.36. Ini baru connect. Sekarang ini mau kita
apa? Mau kita lihat siapa ini. Yang enaknya kan mau kita lihat ini siapa ini orangnya, makhluknya ini siapa gitu. Jadi ini sebenarnya apa namanya? Hacking sih, ya. Ini kerjanya orang hacker sebenarnya. Melihat ini kalau misalnya Anda praktekkan ya, istilahnya jangan dirusak-rusak lah ya. Kita kan hanya melihat datanya aja. Misalnya saya tadi menggunakan, saya lihat Kali ya, Kali. Saya hanya membuka website Kali Linux, kemudian ini saya dapat nih ya, 12192. Ini adalah alamat destinasinya, ya. Ataupun katakan ini adalah alamat IP servernya lah ini. Ini alamat IP server dia gitu. Nah, ini bisa kita lakukan apa namanya? Melihat informasi lah gitu ya. Sebenarnya software Wireshark ini adalah salah satu aplikasi, sebenarnya aplikasi yang berbahaya ini. Artinya jangan disalahgunakan ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Sebenarnya kita ingin hanya melihat datanya doang, tetapi software ini bisa membuka semua gitu ya. Kalau misalnya kita bisa maknai misalnya ini semua, ya, bisa kita lihat, bisa kita tangkap. Ini kan namanya sniffing ya kan. Bisa kita lihat data yang dibuka dia apa-apa saja. Kalau bisa kita artikan di sini, ya. Lewat dari mana dia, jaringan kapan dia melakukan itu, kapan dia. Makanya itulah yang digunakan oleh BIN ya, Badan Intelijen Negara. Makanya mereka yang di sana itu ya ahli-ahli forensik, ahli-ahli keamanan, ahli mereka yang bisa membaca data, ya. Ahli mereka yang bisa membaca, mengerti nilai biner, bit, kemudian protokol-protokol yang digunakan, ya. Nah, pada saat saya ping tadi di situ, ya, saya buka di sini dulu. Misalnya udah saya tangkap nih, ini saya klik alamat ini tadi, ya kan? Kita lihat premnya. Oh, ada 2000, ya, 2734. Ini prem. Prem itu ya prem yang segini gitu. Artinya pada saat kita buka tadi dia itu berada di urutan prem yang segini, 2700-an. Artinya apa? Inilah kita lihat lalu lintas jaringan itu sangat padat sebenarnya kalau kita lihat ya, menggunakan aplikasi ini. 528. Kemudian kita lihat di sini destination. Ini destination ini masih menggunakan router kita. Router yang ada di kampus ini, ya kan? Dia Ethernet. Jadi dari laptop ini, ya kan, dari laptop saya ini yang saya gunakan nih. Kemudian dia keluar, ya. Itu ada namanya Ethernet card-nya, inilah MAC address-nya, ya. MAC address itu kepanjangannya tahu apa? Kepanjangan MAC address. MAC address adalah dia semacam alamat di hardware gitulah ya. Media access. Nah, media access control address dikatakan juga ya, yaitu address ya. Tapi media accessnya sebenarnya ini dia. Lebih enak dikatakan misalnya alamat daripada hardware-nya gitulah ya. Misalnya nama Anda adalah Kanza, misalnya nama dia adalah Kanza. Mungkin itu adalah MAC dia yang melekat di dia gitu. Tetapi nama itu bisa saja nanti berubah. Nanti ada perubahan nama atau misalnya dikasih gelar lagi gitu. Tetapi itulah masih dikatakan yang namanya manusia. Jadi kalau manusia itu sudah melekat nama sebutan global. Oh, itu orangnya katanya. Kalau namanya kan boleh berubah. Jadi physical address itu ya semacam gitu. Jadi artinya apa? Fisiknya Ethernet card itu ataupun NIC itu masing-masing sudah dialamatkan, sudah ada alamatnya masing-masing. Nah, apakah ini bisa dilakukan uji koneksi? Bisa nggak kita melakukan ping ini? Kita lakukan ping di sini? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tetapi
alamat-alamat inilah yang bisa berkomunikasi. Misalnya alamat laptop saya misalkan 192.168 1.1. Itu saya itu mau merequest misalnya ke detik.com. Detik.com pun memiliki alamat versi 4 gitu ya. Misalnya 200.200 sekian, itulah alamat IP publiknya. Nah, itu semua terhubung itu karena ada MAC address. Misalnya nanti sampai di sini, di router ini ganti lagi, change lagi, sampai nanti di routernya ini, makanya kita lihat TTL-nya, time to live, berapa router dia akan dilalui. Maka kalau misalnya dia masuk ke router yang itu, berkurang lagi satu, seperti itu dia. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi di sini lagi, ini tadi ya. Ini kalau Anda lihat lagi protokol yang digunakan, ini juga menggunakan 64. Kemudian destinasinya yang ini sudah pasti. Jadi gini dia ya. TCP yang digunakan apa? TCP adalah ini dia. Source. Langsung kita lihat sini. Destination port. Ini dia. Kalau misalnya dia 80, ini website. HTTP. Kalau HTTPS ada yang secure dia. Itu 443, itu portnya. Tapi kalau destination port 80, website lah itu. Kemudian source port, sumbernya pun bisa kita tahu kan, 47216. Destination portnya itu adalah 80. Jadi sumbernya itu adalah kitanya. Kemudian tujuannya itu ke 80. 80 itu siapa tadi? Itulah kali.org tadi. Stream index ya, TCP segment. Kemudian sequence number dan sequence ya, number. Kemudian sequence row. Next, ini masih banyak lagi. Ini ACK-nya, acknowledgement number 23389. Kita lihat sini. ACK, ya kan? ACK. Mana tadi yang saya tadi? Iya. Nih. Ya, ACK. Berapa tuh? Yaitu acknowledgement number-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari komunikasi data, ini nanti kita pelajari sih lebih advance lagi, ya. Mulai data itu dipilah-pilah, dipotong-potong, sampai lagi paket itu nanti data itu lagi sampai ke tujuan. Jadi tadi sudah dipotong-potong, ini potong segini, bitnya segini, sampaikan nanti di sini lagi. Kemudian dia macam antirin, bukan istilahnya ini video kamu upload misalnya kan, video kamu upload langsung terkirim, tidak. Tetapi yang dikirim itulah bit-bitnya, dipotong-potong dia. Jadi misalnya data itu misalnya 10001, oh potong segini, 4 bit dulu kirim, potong lagi. Kemudian nanti si aplikasi nyusunnya lagi kembali sampai di tujuan. Makanya kan kalau kita lihat lapisan tadi, ada lapisan aplikasi, ada lapisan transport, ada lapisan network, kemudian ada lapisan interface, ya kan? Mulai dari masuk dari Ethernet card, ya kan? Lapisan yang paling bawah, lapisan yang pertama itu apa tadi? Itu tetap lapisan fisik ataupun lapisan data link, ya. Interface interface layer. Kemudian masuk lagi yang kedua, network, ya. Kemudian ada lagi nanti yang namanya transport. Dia mentransportnya seperti apa, pakai apa dia, pakai protokol apa, ya. Apakah pakai TCP ataupun UDP ataupun ARP. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini lebih advance ya. Oke. Di sini kita lihat Windows plug. Ya. Ini datanya lah ya. Tapi yang lebih asik itu lagi, kita mengetahui pemilik IP ini. Ya. Pemilik IP ini kita ketahui. Jadi ini sekedar menjelaskan bagaimana kita menganalisa apa saja di dalam TCP IP itu. Anda mengerti
mengerti apa saja dalam TCP/IP itu. Ada namanya frame Ethernet. Apa dalam Ethernet? Ethernet itu ada namanya destination-nya, ya, tujuan daripada alamat ini kemana. Pada saat kita melakukan request tujuannya kemana. Nah, Anda harus mengerti isi-isi daripada Ethernet yang kita buka sini. Nah, kalau bisa misalnya Anda bisa memaknainya ini, apa maknanya ini semua. Mungkin kalau ditanya, coba Anda sebutkan apa saja yang ada di dalam Ethernet. Berarti kan ini isinya. Jadi Anda sekarang nggak menghafal. Kalau misalkan Anda menghafalkan, oh Ethernet. Tetapi kalau misalkan Anda paham, di dalam Ethernet itu apa sih yang berjalan? Apakah di situ ada source ataupun address ataupun bahkan tipe versi 4-nya itu, tipe versi IP versi 4-nya itu ada. Ini masih IP versi 4 ya. IP versi 4 udah habis ya. Sekarang sudah IP versi 6. Kalau Anda mau cek nanti di cek IP di internet, di ICANN, di My IP address ya. IP address versi 4 sudah habis di Indonesia. Di Indonesia dulu sudah habis. Dunia Amerika sekarang sudah menggunakan IP versi 6. Cuman kita belum belajar sih IT di Telkom kita. IT Telkom kita itu ya masih menggunakan IP versi 4. Jadi nggak ada maju-majunya. Makanya sekarang kita itu kurang IP sebenarnya, IP public. Makanya sekarang IP public itu bisa dijual ya, mahal-mahal harganya sekarang. Jadi kalau Anda mau membuat IP versi 6, sekarang bisa, itu lagi gratis sekarang. Tapi Anda harus mengerti konsepnya, bagaimana menghubungkan itu nanti. Nanti di jaringan komputer 2, ya, berlebih advance lagi. Jadi inilah cara membaca data tadi ya. Nah, tadi yang lebih asiknya siapa sih alamat IP ini tadi? Coba kita deteksi di sini. Kalau misalnya kita lihat misalnya alamat IP-nya, bisa kita hacking dia ya. Bagaimana cara menghackingnya? Misalnya Anda cek di sini. Coba Anda lihat di sini. Ini ya. Tapi ini nggak usah dipraktekkan ya. Ini supaya tertarik aja. Jadi kalau misalnya Anda teknik informatika itu seperti apa sih? Salah satunya adalah bagian IT, salah satunya adalah bagian keamanan, Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda belajar keamanan, Anda belajar hacking, ya kan? Coba masuk, tapi jangan niat merusak, coba masuk dulu. Tapi istilahnya dari situlah Anda mendapatkan uang gitu. Ketika Anda mendapatkan celah ataupun kelemahan daripada website, itu bisa jadi uang. Informasikan ke dia, woi, ini portmu masih terbuka loh. Woi, ini masih masih nggak nyaman. Website Anda ini tidak aman. Nah, jadi kalau misalkan muncul seperti itu, bisa Anda berikan sama dia. Rekomendasikan, website Anda ini tidak aman. Ini lagi terbuka portnya. Dan itu secara bisa Anda mendapatkan uang dari Pernah dulu anak SMK dulu dari Jawa sana, dia bisa menjebol keamanan Google. Itu waktu itu masih kuliah saya itu kalau nggak salah. Bisa dijebolnya keamanannya, tapi diinformasikannya ke Google. Diinformasikan ini kelemahan celahnya ini. Ditarik oleh Google, dia kerja di sana, kemudian dikasih lagi uang banyak dikasih. Jadi teknik informatika itu sebenarnya sangat menarik gitu ya. Ya. Saling ketergantungan sih. Yang bagian sistem informasi yang membuat aplikasi juga ya. Bukan serta-merta yang membuat aplikasi itu ngerti keamanan, tidak juga. Mungkin dia membangun rumah gitu. Tetapi gimana rumah itu supaya tidak roboh gitu ke depannya? Perlu nggak dibuat pagar? Perlu nggak dibuat pondasi yang lebih kuat supaya lebih nyaman lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara detail lagi tadi, bisa kita lihat itu website, siapa yang buat, itu punya siapa. Mulai dari alamat IP aja, atau mulai dari alamat website. Tapi nanti jangan Anda coba-coba ya. Misalnya Anda coba misalnya ke websitenya presiden, misalnya ke website yang resmi di pemerintahan, nanti gol pula nanti Anda gitu. Itu nanti Anda coba-coba pula kan. Anda hack pula nanti. Kenapa perlu hacking? Itu sangat perlu supaya tahu kita di mana kelemahannya. Di saat itulah kita belajar bagaimana untuk defend ataupun bertahan gitu. Karena di sini kan model hacking itu namanya ada etik ya,
mistake, serang dong, serang dulu coba. Kamu serang dulu. Mana sini celahnya, mana celahnya. Disitulah nanti Anda bisa, oh ini harus diamankan, oh ini harus ditutup. Oh kalau seperti ini dia caranya. Makanya sebenarnya data itu ini kan data ini. Tadi IP itu lewat dari mana? Oh IP yang kita tangkap ini tadi model si hacking tadi. Dia melalui dibukanya tadi apa namanya? Dibukanya tadi alamat apa namanya Wireshark, dilihatnya IP. Jadi Wireshark itu adalah sebuah aplikasi sebenarnya berbahaya ya kalau misalkan Anda gunakan yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan Anda untuk menggunakan knowledge, menambah pengetahuan Anda sangat bermanfaat menurut saya. Saya coba ya. Saya lihat dulu datanya. Siapa sih? Saya penasaran juga. Nah, misalnya saya ketikkan sini US. Alamatnya itu adalah 192.168 bukan 124.289.36. Saya enter. Kita cek dulu. Oh ini dia. Pertama dia net range. Ini dia range-nya. CIDR. Ini ada CIDR-nya. Kemudian net name. Net name-nya itu sudah tertulis sini. Secure Arin. Ya kan? Organize. Secure. Ini yang punya website. SecureNet. Comment. Ini juga ada namanya. Kita cek lagi. Organisasi name Square. Country, orang Amerika. Kemudian registry date, ya, yaitu tahun 2014. Berakhir kapan? Tahun 2020. Udah habis lah. Update ini masih pembaruan lagi. Kemudian di sini organ text email. Emailnya pun tahu kita di sini. Nomor teleponnya juga tahu. Kemudian ini apa namanya? Security Operations Center. Coba Anda lihat di sini. Sangat banyak kan data-datanya kita lihat di sini. Hanya mengetikkan seperti itu. Arin.net. Jadi ini dia. American Registry for Internet Numbers. Kalau misalnya kita buka, misalnya apa namanya? Ini websitenya kita buka ya. Biasanya websitenya kita hack misalnya. Misalnya websitenya kita lihat ya, bukan menghack sih, kita melihat data-datanya aja. Detik.com. Ini alamatnya ya. Kalau Anda lihat di sini, name servernya itu detik.com itu memiliki server yang banyak ya. nsdetik.com, nsdetik.com.net.id. Ada banyak di sini. Jadi di sini kalau mati di sini, nanti direct lagi ke sini. Mati lagi servernya, direct lagi ke sini gitu ya. Ini namanya ICANN ya. ICANN itu adalah mereka yang menangani bagian yaitu IP ya. IP yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat di sini. Di sini juga diinformasikan kepada kita sangat lengkap. Oh, ini dia. Yang punya ini siapa? Kita lihat di sini. Bahkan namanya lengkap. Registration name. Oh, ini PT Trans Digital Media. Trans TV lah ya. Organisasi PT Trans Digital Media. Jalannya di mana? Kapten Tanden. Kemudian Jakarta. Nomor teleponnya pun lengkap nih. Kemudian di sini juga Sarwani ya, registren email. Ini emailnya pun ada nih. Kemudian di sini adminnya, admin PT Digital. Lengkap dia. Jadi sebenarnya inilah salah satu melihat ya, salah satu informasi ya, untuk melihat data itu. Misalnya kita ingin mengenali apa sih dibalik itu semua gitu ya. Misalnya website itu apa sih dibalik itu semua. Jadi kalau misalnya kita mengerti ini semua, ini bisa kita kembangkan lagi ya. Misalnya ada lagi perintah lebih apa lagi namanya, itu tadi apa namanya,
sebenarnya nmap ya. Ini nmap ini bisa kita misalnya STM Kuni Dharma ya. Saya kopikan. Oke. Paste. Hey. Misalnya gini. Paste, dulu ya. Ah. Ini gak usah Anda praktekkan ya. Nanti ada iseng-iseng pula ya. Halo? Halo? Misalnya saya ketikkan sini www.detik.com. Enter. Coba Anda lihat di sini. Ini dia ya. Bahwasanya kalau kita lihat sebuah website misalnya, ini dia ada lemahnya. Ini terbuka nih. OpenPort ini 443 terbuka ya, karena dia memang ya alamat HTTPS-nya. Protokolnya apa? TCP. Ya, protokol yang nungguan. Ini TCP semua nih. Kemudian 56666 9100 ini juga dibuka ini 80. Ini kan akses websitenya terpaksa harus dibuka. Tapi Anda lihat di sini apa lagi? Terbuka ini 25 filtrate 80 open 443 566 aman sih. Kalau kita lihat sini sangat aman websitenya detik.com. Itu dia ya. Jadi kita mengerti ya. Data-data itu alamat IP tadi adalah nama DNS-nya, nama alamat domainnya sampai dengan alamat IP-nya. Jadi bisa kita analisa data itu ya dengan cara seperti ini. Mulai data tadi menggunakan WordSap ya. Ada berapa lapis? Ketika kita ada berapa lapis dilalui ketika kita melakukan request di dalam internet terhadap server, karena kan sebenarnya kita itu melakukan request loh, client server. Kita buka website Facebook misalnya, kita melakukan request sama servernya Facebook, karena sama kita buka alamatnya, dia reply, oh kamu membuka aku ya, oke ini saya kirimkan data. Seperti itulah logiknya jaringan komputer ini. Jadi kalau kita lihat menggunakan TCP/IP ini, inilah protokol internet yang digunakan pada saat ini. Jadi kalau misalnya yang OSI tadi yang 7 lapis itu mungkin sangat lengkap gitu, tapi tidak termasuk gitu, dan disederhanakan di TCP/IP ini. Jadi itu dia. Jadi bisa nggak Anda angkat ini sebagai judul penelitian? Sangat bisa ya. Misalnya mengukur keamanan sebuah website menggunakan aplikasi WhatsApp misalnya. Itu dia. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan dibuka mic-nya. Saya harapkan nanti yang kelas pagi juga mengisi absennya. Mengisi absen, silakan Anda komen juga di situ. Anda komen bahwasanya kita tadi pagi saya nggak masuk karena ada apa namanya? Ada masalah tadi pagi. Masalah teknis. Yang sudah udah di sistem absennya ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah menjelang asar sih. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi lah. Kabar masjid. Wis, kabar. Oke, baik, ada yang mau tanyakan? Asar 43. Oh, masih lama ya, 43. Mana semua ini? Nelly, Rawani, Wanda. Ngantuk kalian ya? Bima, Dimas, Kamsa,
Handayani, Boy, Ade, Noriana, Risa, Serlina Tumanggor, Dira Amelia, Tia Betsaida, Muhammad Karel, Matu. Apa arti kucu-kucu hotae Matu? Nggak tahu, Pak. Tapi ke orang India. Kalau orang India itu banyak kali hacker loh. Kemarin saya juga dijebol hacker ini. Orang India masuk ke jaringan saya. Dia orang itu melakukan attack via SSH. Anda lihat di sini lognya ya. Memang kalau India ini keren banget lah. Gak bisa ditandingi. Nih coba Anda lihat lognya ini. Makanya saya kunci port saya. Udah hilang ya. Nah ini dia yang merah ini. Udah nggak ada lagi storynya. Kalau saya buka misalnya di sini, saya buka misalnya IP service ya, services. Ini saya aktifkan misalnya SSH. Enable. Kita lihat di sini lognya ya. Kita lihat lognya nanti dia. Oke, log. Kita tunggu sebentar nanti. Pasti nanti diserang itu. Belum muncul dia. Karena masih diaktifkan. Ini orangnya nih. Ini dia. Ini. Bisa dilihat ini Kamza? Bisa? Kecil kali, Pak. Bisa Anda lihat ini? Bisa yang merah-merah ini? Oh, udah, Pak. Inilah serangan ya. Ini serangan Pak. ini. Dia menyerang router yang ada di sini. Dia gunakan di user, admin, namanya admin, root, operator, test, root, guys, to team. Menggunakan SSH. Kemudian IP-nya ini, prop, berarti kan alamat IP nih. Menggunakan SSH. Kalau kita ping ke situ coba. Kita lakukan ping ya. Coba kita ping 141 98 10 210. Macam mana? Nampak kan? Bisa di-reply kan? Ini reply nih. Reply tadi dia. Coba Anda lihat nih. Ya, Pak. Nampak kan? Reply. Ini sekarang kita cek ini. Ini siapa sekarang yang mau menyerang ini? Ini saya kunci aja. Services. Kita kunci portnya. Matikan aja port ini. Disable. Sekarang siapa yang nyerang ini kan gitu? Kita cek di sini ya. Kita cek tadi di alamat ini. Mana udah saya tutup tadi.
IP-nya Kanza? Masih ingat? Satu empat satu 98. Lupa Pak. 141. 141 98 98 10 10 210 ya. iya Pak. Ah, itu dia. Kita cek dulu siapa itu yang nyerang itu. Enter. Net name. Ah, ini dia. Persen. Ini orangnya ini. Paulius. Ini kayaknya orang apa ini? Italia apa orang mana ini? Nampak kalian? Spanyol itu Pak. Spanyol. Orang Spanyol ya. Nah, ini, Iya. Ini yang nyerang. Paulius lah Pak biasanya. Ya. Create last modified. Nah, dia melakukan ini. Nih, net name country. Jadi cara mencegahnya country ini Pak gimana itu Pak? Hah? Biar nggak bisa di Itulah, kita tutup potnya. Makanya kita lihat, kita kenali dulu dia masuk melalui apa. Karena kan di sini dikenalin. Pertama, kalau kita menggunakan router salah satunya, kita menggunakan router. Oh, Dia bisa cara mencegahnya Pak. Bisa kita melihat data-data apa yang lewat di situ. Karena kita lihat lognya. Inilah misalnya kita lihat log di sini kan. Kalau di Mikrotik itu kan ada lognya, apa aktivitas-aktivitas yang dibuat, yang terjadi di sini. Misalnya Anda lihat sini, dia masuk dari mana gitu, SSH misalnya nih, dia SSH. Oh, berarti SSH ini harus kita ganti portnya, ya. Kita ganti portnya atau kita tutup portnya. Biasanya diganti portnya. Kalau SSH kan portnya 22. Portnya kan 22 kan, pada SSH kan. Ya kita ganti di sini, atau kalau untuk sementara kita apa dulu, ini kan sistem service. Mana tadi? Service ya. Tools ya, tool service. Mana sih? IP list ya, apa namanya? Service, ini dia. Ini salah satu pencegahannya ini, misalnya ini kan kita aktifkan misalnya kan, ini kita ganti portnya misalnya 922. Kita ganti aja portnya, apply, enable. Ya udah, pada saat dia masuk, hanya mencoba aja pun dia, misalnya saya coba lah, berapa tadi, 9422 ya, berapa tadi IP-nya? Tunnel bukan Pati. Dia mencoba pakai gini, dia masuk kayak gini. Misalnya 9422 udah saya ganti portnya ini. Jadi ketika saya ganti portnya ini, ya nggak bisa lagi dia masuk. Tadi kan udah saya ganti, belum saya ganti portnya, masih 22. Jadi masih standar-standar aja. Kalau ini saya ganti, saya masuk ke sini, apa yang terjadi? Bisa nggak di remote? Nah, jadi kan tidak bisa, harus saya buka dulu. Itu dia, IP service SSH 9221 putih, sembilan 221. Jadi dia orang itu masuk kayak gini. Dan aplikasi-aplikasi untuk meremote banyak sebenarnya. Ini saya remote ini, yes. Nah, inilah dia. Misalnya admin. Orang ini coba-coba tadi tes. Gak bisa, misalnya root. Tes. Coba lagi. Gak bisa dia. Balik lagi. Buka lagi.
Dan itulah mereka itu nyoba-nyoba gitu. Tapi IP publiknya karena kan 21. Ini misalnya saya admin. Nah, ini password saya. E. Makanya password itu pun harus kuat. Ini dia. IP address spread. Nah, ini kan. IP ARP spread. Nah, ini IP yang terhubung ke sini. Misalnya ya masih banyak sih, ya. IP. Nah, itu dia, ya. Jadi mereka itu melakukan remote seperti itu. Melakukan remote. Begitulah cara mereka menjebol server. Ada namanya brute force, kalau passwordnya tidak kuat maka akan kena. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kita lihat dulu jamnya. Jam berapa ya? 43. Ada lagi yang mau tanyakan, Kanza? Sangat menarik sih kalau Anda bisa seperti ini. Salah satunya ini gajinya sangat besar dan pekerjaan Anda memang sangat safety gitu. Anda dikawal kemana-mana. Ada nanti pengawal Anda kalau Anda mendalami dunia cyber ini. Ya polis cyber lah Anda. Bagaimana mengapai data, membaca data. Anda itu jadi orang penting di negara ini. Ya salah satunya polwan gitu ya, polwan yang di kantor-kantor tuh, ya kan. Ada itu polisi cybernya itu melihat data-data yang lewat hoax atau gimana. Dan BIN itu kok BIN ya kan, Badan Intelijen Negara kok gampang kali mendeteksi orang itu. Oh ini datanya nih, ini dia pesannya ini. Oh ini mau perang ini, oh ini nih. Ya, itu dia. Jadi data itu bisa dianalisa menggunakan aplikasi tertentu. Apalagi Anda ada teknik informatika dan sistem informasi, Anda harus mengerti data itu semua. Dan itulah TCP/IP salah satu di jaringan komputer ini. Oke, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mana ini si Boy, Matu, Mira, Amelia? Enggak ada, Pak. Serlina. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau tanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini sebenarnya inilah diskusi, ya. Karena mungkin kita sudah lama saya memberikan materi secara tidak jelas gitu ya, diupload ke YouTube. Apakah di YouTube itu ditonton atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin dikliknya sekali view selesai gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah ketika Anda tergelincir di dunia ini, maksudnya di dunia ya teknik informatika ini ataupun sistem informasi ini, artinya memang harus Anda ngoprek gitu lah ya. Ngoprek itu kan dengan makna cari, modifikasi, edit, kemudian lagi ya suka-suka Anda lah, namanya ngoprek. Mau ditulis jadi buku, mau jadi artikel. Jadi ketika Anda tidak mau terjerumus ke sana, nggak mau berpraktik di sana, maka ilmunya nggak ada bertambah-tambah. Perkembangan teknologinya nggak akan tahu Anda. Misalnya tadi ke website itu aman apa tak itu? Oh coba kamu hack dulu dong websitenya, bisa nggak jebol? Coba kamu lihat portnya itu yang terbuka di sana. Kenapa si orang Itali tadi tahu saya itu jebol apanya? Ya karena saya port 22 itu belum saya ganti. Port 22 itu kan port SSH. Ya mereka coba-coba aja masuk, bisa masuk rupanya, bisa masuk. Nah itu pintunya. Jadi kalau sudah tahu pintunya, oh kita coba dulu pakai admin, kita coba dulu pakai root, kita coba password ini itu terus terjadi tuh. Karena itu semacam robot. Makanya ketika Anda password Anda lemah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 1 bulan jebol. Bahkan 1 hari pun bisa jebol. Ada namanya terus, ya kan? Coba terus. Makanya ya, kenapa sih website itu bisa jebol? Orang itu ngerti data. Dia analisa pakai Wireshark misalnya. Wireshark itu kan melihat data-data yang lewat di internet itu. Oh ini IP-nya, destinasinya ini IP source-nya yang lewat di sini. Tujuannya kemana? Mungkin ini adalah IP bank, alamat bank.
Oh, mereka masuk ke situ. Makanya bank itu sekarang dia ada IP tersendiri lokal, nggak dipublikkan dia. Dipublikkan pun dia hanya tertentu aja. Itu dia Bapak Ibu. Jadi sebenarnya teknik informatika ini ataupun sistem informasi itu ataupun dunia komputer itu ya sangat apa ya, sangat membantu gitu ya. Ketika Anda melakukan hal ini ke arah yang lebih baik, bisa membantu orang gitu. Ya katakanlah ya bisa Anda baca data pun itu sudah cukup. Juga nanti bisa membantu Anda ketika Anda membuat judul skripsi, penelitian gitu. Kenapa? Judul skripsi itu akan tercipta ketika Anda meneliti dulu, jangan sebaliknya. Judul dulu baru penelitian. Itu nanti Anda nggak kacau nanti. Kacau artinya nggak ngerti Anda itu. Anda tentukan judulnya duluan, baru Anda kerjakan. Itu nanti menyiksa Anda. Tetapi tatkala nanti Anda buat, teliti dulu, ngoprek dulu misalnya. Oh saya ingin buka ini aman ke websitenya. Oh ini informasi di sini bisa nggak dilihat, dianalisa. Nah dari situlah Anda ngumpul-ngumpul, ngoprek apa ini, apa ACK, apa data link, apa ini, apa semua ini, ada apa TCP, apa ACK, apa namanya tadi, apa TCP, di dalam itu apa, internet itu apa, kemudian data-data yang lewat tadi. Ada itu namanya meneliti, ngoprek. Habis itu kalau misalkan ada aplikasi, Anda bisa modifikasi lagi. Dan masih banyak sih, ya. Dan masih banyak sebenarnya seperti itu bisa Anda sampaikan kepada, misalnya ada bekerja misalnya di bidang IT, di bidang keamanan lah misalnya, Anda sebagai polisi cyber atau misalnya sebagai data forensik misalnya di KPK ya, di KPK itu orang itu buka data, memiliki itu semua di BIN. Makanya kalau misalnya Anda ngerti namanya data ini ya, menganalisa data itu, data-data apa saja yang lewat di sana, Anda itu sangat mudah masuk ke sana dan gajinya pun sangat tinggi. Bayangkan misalnya Anda menganalisa sebuah data 1 jam itu ya 200.000 misalnya, satu kasus misalnya, itu banyak. Sekarang banyak itu data-data, setiap hari itu bisa 800 data yang masuk ke kita. Bisa nggak kita analisa data itu? Makanya pekerjaan mungkin adalah pekerjaan yang sangat bagus ya. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan saya lihat. Kenapa? Karena mungkin ya ini sangat mata kuliah yang membosankan gitu kalau Anda tidak berpraktek. Oke, mohon maaf atas penyampaian mungkin tidak tepat pada waktunya. Kemudian jangan lupa nanti isi absensi sesuai dengan materi yang sudah dipost di kelas masing-masing. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore Pak. wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Bapak.